Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedek Kenji ikut ngaji, ikut jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Para hadir sahabat Iqra yang dirahmati Allah, marilah kita mengawali ngaji bersama dengan sama-sama melatih, memfasihkan membaca suratul Fatihah. Ya, mohon suratul Fatihah ini disebut juga surat yang 7 ayat dibaca berulang kali ketika kita sedang sholat. Mari kita mulai dengan ta'awud ya. Perhatikan, bedakan A dengan U ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan hurufnya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Bismillah, lanya mangap, udara bebas keluar, ditasydidkan di lam ya. Bismillah, hanya ha besar ditekan. Manya mangap juga. Nirrahim, hanya kecil dari tenggorokan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus ya. Alnya jangan ale, tapi jangan ale tapi al ya, jelas. Alhamdulillah, di sini hanya besar. Hirabbil alamin. Coba. Alhamdulillah hirabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Di depannya begini, alhamdulillahi ya, rabbil alamin, itu seperti itu. Tetapi kalau disambung, alhamdulillah mangap, hirabbil alamin. Coba. Alhamdulillah hirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Ma-nya mangap, udaranya keluarkan tanpa hambatan. Jangan ditahan tapi ma ya, mangap ya. Maliki yaumiddin.
Jangan yao tapi yau. U ya, wawu sukun bunyinya u. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ainnya betul kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya besar, ditekan dari dalam dada, keluarkan suaranya pakai suara bass. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba hanya ya. Shotnya mendesis seperti singshot. Ihdinas siratal, tonya mengulum lidah. Lidahnya dikulum di antara dua bibir. To ditarik lidahnya, dikulum dulu. To. Coba belajar. To ditarik ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya ki ya. Siratal ladzina an'amta. Di sini an'amta ya. Jangan an tapi an'amta, ainnya yang kedua. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekarang surat apa? Surat ke-10. Lihat surat ke-10 ayatnya 38. Sudah ketemu ya? Baik, nanti bacaan suratnya terakhir ya. Perhatikan, tadi sudah diawali dengan ta'awud, basmalah sudah, kita langsung ya. Surat ke-10, surat Yunus ayat 38. Perhatikan. Am yaquluna iftara. Coba. Am yaquluna iftara. Itu kalau fatu F ya. Am yaqulu, jangan am yaqulu, harusnya langsung am ya. Am yaquluna iftara. Coba. Am yaquluna iftara. Keluarkan suaranya. Qul fa'tu bi suratim mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah. Coba. Qul fa'tu bi Ratim mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah. Kita wasal dari min dunillahi in kuntum shadiqin. min
Yang di awal anu ya, ang ya. In kuntum gitu coba. In kuntum Shadiqin. shadiqin. Nun mati ketemu dengan huruf ta, dal kecil, sa, berarti bunyinya tidak langsung berdengung ya, tetapi samar. In kuntum shadiqin, begitu coba. In kuntum shadiqin. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, ya, jika kamu orang-orang yang benar. Perkataannya begini, am yaquluna, jangan am yaquluna, coba dibiasakan. Am yaquluna, mereka mengatakan. Maksudnya dikasih atau ya, atau mereka mengatakan. Iftarahu. Membuat-buatnya. Qul, katakanlah. Fa'tu, maka datangkanlah. Mislihi, tadi ada yang kelewat ya. Bisuratin, dengan sebuah surat. Mislihi, sepertinya Al-Quran. Wad'u, dan panggillah. Man istata'tum, siapa-siapa yang kamu anggap sanggup. Min dunillah, samar. Min dunillah, jangan ang. Min dunillah. Ingat ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dal kecil, kemudian ta dan sa dibacanya samar saja ya. Dari selain Allah. Baru di sini in kuntum, jika kalian adalah shadiqin, orang-orang yang benar. Silakan Mas Irwan diterjemahkan lengkapnya. Belajar mentablikan, memahamkan terjemahnya kepada orang lain. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Sekarang 39. Perhatikan ya hurufnya ya, harus semakin bagus nih. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Coba segitu dulu. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Ya,
balnya besar. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Jadi kita wasolnya dari bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Segitu aja dulu. Coba. Kadzalika kazzabal ladzina min qablihim qablihim fanzur kaifa kana akibatul, di situ ya, ain aqibatuz zalimin. Bapak pengen memperhatikan ainnya harus kerasa ya. Aqi, qafnya harus terasa juga. Aqibatuz zalimin. Zo itu menghempaskan nafas ya. 1, 2, 3. Fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim ya. Sekarang perhatikan perkataannya. Bal bahkan, kadzabu mereka mendustakan, bima dengan apa, lam tidak, yuhitu mereka mengetahui, bi'ilmihi dengan ilmu pengetahuannya, walamma dan belum, ya'tihim datang kepada mereka, ta'wiluhu penjelasannya. Perhatikan dalnya ya, kadzalika demikianlah. Perhatikan dalnya, kazzaba telah mendustakan. Perhatikan dalnya, allazina orang-orang yang min qablihim dari sebelum mereka, fangzur mereka perhatikanlah, kaifa bagaimana, kana adalah ia, akibatu kesudahan, az-zalimin. Ya, silakan Mas Kevin diterjemahkan secara utuh. Usahakan baca yang bagus supaya bisa memahamkan kepada orang lain. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul,
maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim. Lanjut ayat 40. Perhatikan nun mati ketemu dengan ha dibacanya idhar ya, jelas tidak boleh disamarkan. Bukan wa minhum tapi wa minhum mayyu minu bihi wa minhum malayu min. Ulangi, malayu minu bih gitu, coba 1, 2, 3. Wa minhum mayyu minu bihi wa minhum malayu minu bih. Di situ sering membacanya wa minhum ya, wa minhum tapi wa minhum baru di mimnya ya, wa minhum malla, bukan man la ya. Jadi seperti ashadu an la tulisannya ya, tapi dibacanya ashadu alla ya. Hayya alal sholah dibacanya hayya alas sholah. Hayya alal falah ya hayya alal falah, benar. Tapi kalau hayya alal sholah dibacanya hayya alas sholah, masuk ke shod ya. Ini sama wa minhum la yu'minu bih, bukan wa man la tapi ya wa man la yu'minu bih, begitu ya. Kita lanjut. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, maksudnya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Kepadanya itu kepada Al-Quran. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Perhatikan, ini perkatanya betul-betul ilmu tajwid diterapkan, makhrajul huruf juga dibetulkan ya. Perhatikan, bukan wa minhum tapi wa minhum, coba. Dan di antara mereka mayyu'minu, orang yang beriman, bihi, kepadanya, wa minhum, dan di antara mereka man orang la tidak yu'minu beriman bihi kepadanya wa rabbuka dan Tuhanmu a'lamu lebih mengetahui bil mufsidin. Silakan Vito langsung menerjemahkan dan memahamkan kepada orang lain. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya atau Al-Quran, dan di antara ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan. Baik, sekarang 41, nanti gilirannya Mas Budi ya. Perhatikan di sini ang ya. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Coba. Wa in kadzabuka amalukum. Sini samar. Antum bari'una
mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekarang perkataannya perhatikan. Wa in dan jika. Kadzabuka. Mereka mendustakan kamu. Fakul maka katakanlah. Li bagiku. Amali pekerjaanku. Walakum dan bagimu. Amalukum pekerjaanmu. Antum kamu bari'una berlepas diri mimma dari apa a'malu aku kerjakan wa ana dan aku bariun berlepas diri mimma dari apa ta'malun kamu kerjakan. Silakan Mas Budi diterjemahkan dan berusaha memahamkan kepada orang lain yang mendengarkan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kau kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekarang 42. Nanti gilirannya Mas Dani ya, perhatikan. Di sini wa minhum berdengungnya di mim ya, mensamarkan mim. Nunnya jelas. Wa minhum mayyas tami'una ilaik. Coba. Wa minhum mayyas tami'una ilaik. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar? Walaupun mereka tidak mengerti. Sekarang perkataannya perhatikan. Wa minhum. Dan di antara mereka. Man orang. Yastami' ulangi yastami'una. Mereka mendengarkan ilaika kepadamu fa'anta jangan fa'anta fa'afa'anta
apakah kamu tusmi'u mendengarkan as-summa orang yang tuli walaupun kanu adalah mereka la tidak ya'qilun mereka mau mengerti. Ini ayat ini berlaku bukan dalam tanda kutip tulinya tuli anatomi ya, tuli fisik. Artinya punya telinga tetapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi bersifat sifat itu ya, sifat orang yang tidak mau mendengarkan. Kan ada juga orang yang matanya tidak bisa melihat, tapi karena mata hatinya mampu mendengarkan dan menikmati ayat-ayat Allah, ternyata bisa menghafal Quran. Adapun orang yang betul-betul misalnya tidak mendengar secara secara fisik ya, tapi pendengaran hatinya dia itu betul-betul tajam, semangat dan betul-betul iman terhadap apa yang dikalamkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi bukan tuli dalam tanda kutip fisik di sini, ya, tetapi yang punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maksudnya seperti itu. Jadi kenapa saya ulas di sini? Karena ada sebagian orang yang mengatakan berarti kalau begini Al-Quran diskriminatif, ya. Kalau orang yang buta, orang yang tuli fisik berarti tidak bisa memahami Al-Quran. Tidak begitu. Tapi kan ada ayat sebelumnya ya, punya mata tidak dipergunakan untuk melihat apa ciptaan Allah gitu ya, tidak bisa melihat bagaimana kebenaran Al-Quran sebagai kalamullah. Ada yang punya telinga tetapi tidak untuk mendengarkan kalamullah, tidak mendengarkan kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah. Maksudnya apa itu? Bukan bersifat fisik ya, tetapi lebih kepada karakter telinga kita secara hati. Ya, begitu ya. Paham ya maksudnya ya? Sekarang silahkan diterjemahkan. Sudah perkata sudah ya? Sekarang gilirannya Mas Dani. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti? Sekarang ayat 43. Perhatikan. Jangan wamin, ini sering terjebak ya. Di sini enak sih wamin hum sambil mikir, tapi harus dibaca jelas. Nun mati ketemu dengan ha dibacanya idhar. Jadi jangan wamin hum tapi jelas. Wamin hum may yang zuru ilaik. Coba. Wamin hum may yang zuru ilaik. Afa anta tahdil, ulangi, tahdil ya walau kanu la yubsirun. Coba. Afa anta tahdil ya walau kanu la yubsirun. Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau, tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta walaupun mereka tidak memperhatikan? Nah, sekarang perkataannya perhatikan. Wa minhum, dan di antara mereka, may yang zuru, orang yang bisa melihat, ilaika kepadamu, afa anta, apakah kamu, tahdi, memberi petunjuk, al-um ya, orang yang buta, walaupun kanu
Mereka adalah la tidak dapat. Yubsirun. Mereka melihat. Silakan diterjemahkan Mas Andi. Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau, tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta walaupun mereka tidak memperhatikan? Oke, sekarang ayat ke-44 ya. Perhatikan nunnya berdengung ya. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an wala. Di situ shinnya besar. Syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Coba. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Perhatikan perkataannya ya. Inna. Sesungguhnya. Allah. La tidak. Yadlimu. Menganiaya annas manusia syai'an sedikit pun walakinna akan tetapi annas manusia anfusahum diri mereka sendiri yazlimun mereka menganiaya. Silakan Anwar. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia itu sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Nah sekarang ayat 45 yang terakhir, nanti dilanjutkan dengan bacaan-bacaan sholat sebentar ya. Perhatikan, ya ketemu wawu sukun dibacanya bukan wayau, bukan o ya, wawu sukun bunyinya u. Wa yauma ya, wa yauma ya syuruhum ka, oh itu kaana ya. Kaana ketemu dengan lam bertasydid, jadi dibacanya ka'alam yalbathu illa sa'ah. Segitu dulu, coba. Wa yauma yahsyuruhum ka'alam yalbathu illa sa'atam minan nahari wa ulangi minan nahari yata'arafuna bainahum. Coba. Minan nahari yata'arafuna bainahum. Perhatikan dalnya hurufnya beda itu ya. Jadi qad khasiral ladzina kadzabu, panjang ya, wawu sukun,
biliqa, panjangnya lebih ya, lebih dari yang pertama. Biliqa illahi wa ma kanu muhtadin. Begitu coba. Perhatikan terjemahnya begini. Dan ingatlah pada hari ketika Allah ya mengumpulkan mereka, kemudian mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan, sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perhatikan perkataannya, wa yauma, dan pada hari itu, yahsyuruhum, Allah mengumpulkan mereka, ka'an, seakan-akan, lam belum pernah, yalbasu, tinggal, illa, kecuali, sa'ah, sesaat, min dari, an-nahari, siang hari, yata'arafuna, mereka saling berkenalan, bainahum, di antara mereka, qad sesungguhnya, khasira, rugi, alladzina, orang-orang yang, kadzabu, mereka mendustakan, biliqai, dengan pertemuan Allah ya Allah, wa ma dan tidak, kanu, mereka adalah, muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikian pengajian malam hari ini. Kita lanjut sebelum ditutup belajar menghafal bacaan-bacaan sholat ya. Perhatikan sekarang doa iftitah untuk di sholat maktubah atau sholat wajib ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barod. Sekarang tasbih ruku ya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sekarang tasbih i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Jangan begini ya. Sami Allahu liman hamidah ya. Karena apa? Huliman tasjid tanwin ketemu dengan ha. Jadi sami Allahu liman hamidah. Coba. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu.
Sering ketika ngimami ada makmum yang menjawabnya, imamnya sami Allahu liman hamidah, terus nanti makmumnya di belakang Robbana walakal hamdu. Suaranya kedengar oleh imam, kedengar oleh tetangga, itu tidak boleh. Karena apa? Diangkatnya imam itu bukan untuk diikuti suaranya, tetapi dengarkan dan ikutilah. Ya, tidak untuk balapan atau keras-kerasan suara. Nah, Bapak kalau misalnya mau ngimam itu ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan sebelum sholat jamaah. Yang pertama, shafnya diluruskan dan dirapatkan. Yang kedua, tidak diperkenankan makmum mendahului baik bacaan maupun gerakan. Ya, termasuk mendahului itu nyalip atau suaranya kedengaran. Jadi sami Allahu liman hamidah ya kedengaran oleh sendiri aja. Ya, itu di belakang sering ada ya Mas ya. Di kita di masjid ada. Di kapan-kapan Bapak kalau pas ini pengajian selama Ramadan nanti banyak materi yang seputar tentang sholat. Ya, pokoknya Bapak sudah, tapi karena itu sayangnya tidak mau ngaji bareng jadinya jadi belum nanti mungkin pas Ramadan mudah-mudahan kita sampaikan. Jadi sekali lagi nanti tepat pada tanggal 1 Ramadan, malam 1 Ramadan hari Jumat, berarti kita kumpul Jumat malam Sabtu ya, kita sudah mulai taraweh jam 9 dibawa ke sini. Jam 8 usulan ibu. Ya nanti besoknya ini besok mungkin bisa jam 8 dimusyawarahkan. Tapi Bapak karena sudah nge-share usulan ibu, karena amat kan tutupnya terlalu gasik ya, jadi supaya bisa berangkat semua, supaya ditutup. Jadi hari itu saja, nanti selanjutnya mungkin kita usulkan jam 8. Kenapa kita taraweh? Aslinya sih taraweh harusnya di atas jam 12. Ya, kita belajar naik sedikit supaya habis buka tuh kita bisa turun dulu makanan, orang deg-deg orang genah ya. Biar turun dulu makanannya biar jenak baru sholat. Aslinya perintah sholat dan contoh sholat taraweh itu sama dengan sholat tahajud. Di sepertiga malam terakhir, berarti jam 1 ke sana. Nah kita karena ada anak-anak, ada karyawan, ada orang-orang yang belum kuat imannya, ya jadi kita ngajarinya jangan habis isya banget, rada santai lah, ya, biar buka tuh turun dulu ya makanannya dan sebagainya. Nanti setelah itu kita mungkin pengajiannya sahabat Iqra setiap malam malam Selasa ya, sama malam Jumat tetap berjalan, tetapi ba'da tarawih dilanjut. Nanti diikuti oleh semua karyawan. Ya, jadi setiap malam Selasa dan malam Jumat kita tetap pengajian. Sekali Pak, takutnya dari malaman sahur itu. Apanya gimana? Takutnya sahur ke sahur itu seminggu sekali begitu ya. Seminggu sekali. Itu kita jadwal belajar istiqomah, batul mah ngelagin ini belajar. Kalau tunduh kita bukan ininya, tapi harus mengatur tidur siangnya yang diatur. Ya, kita belajar samina wa ata'na katanya ya. Jadi setiap malam Selasa dan malam Jumat kita ngaji seperti ini sebentar, nanti baru pulang. Ya, semua karyawan itu diterapkan. Oh, Amar nanti tetap pakainya semua, kalau karyawan itu pakainya sistem disiplin. Mungkin nanti disiapkan buku, suruh pada bawa buku, ada tanda tangan. Kalau yang misalnya habis mendengarkan kayak anak TK. Jadi ada daftar hadir ya. Enggak pakai fingerprint tapi tetap pakainya sistem klasikal. Yang karyawan itu termasuk yang yang freelance. Kevin itu harus ini, soalnya sudah dianggap warga. Karena apa? Orang tua itu terikat untuk mengatur karyawan sebagai keluarga. Jadi keluarga itu ada bibi, ada teteh, ada anak, ada incu ya nanti di ini. Nah sebenarnya pengen menerapkan malam memang sangat sulit. Jadi kalau di masjid kenapa harusnya ba'da isya? Karena di sana ada orang umum. Jadi tidak, kita yang dianggap karyawan tuh akidahnya harus lebih kuat, harus beda. Ya. Jadi bukan berarti kita itu memaksakan, tapi kita belajar memaksakan. Ya. Ngantuk tak karuan ngantuk ya. Cuma kan yang namanya sahur itu sebenarnya bukan jam 12, jam 1, malah dibalik. 1 jam menjelang subuh itu baru sahur.
Ya, jangan malam-malam. Saya kadang-kadang mepet, baru makan berapa sudah imsak gitu ya, imsak. Nah itu pada saat imsak itu masih boleh meneruskan, tetapi kalau sudah ada adzan harus stop. Imsak itu peringatan saja, tapi masih boleh buka, masih boleh sahur. Tapi ketika sudah Allahu Akbar, stop. Ya, itu harus sudah selesai. Sekarang tadi sampai surat sampai apa ya? Nah, sekarang berarti tasbih sujud. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Doa iftiras. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Bacaan tasyahud. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Doa tasyahud awal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semoga diberi kesehatan, diberikan petunjuk oleh Allah supaya selalu istiqomah melaksanakan taklim seperti ini, karena hidup dengan ilmu akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian hidup berbekal dengan iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah.
dan dengan iman takwa tersebut hidup kita semakin terarah. Serta kita juga butuh ya dengan seni, karena hidup dengan seni itu akan lebih terasa indah. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi usulnya jam 8.